Kezia yang berdiri di samping mobil menjadi sedikit pusing dan kakinya terasa lemas saat terkena angin. Alex merasa kesal, langsung meraih ponsel di tangan Kezia dan mengakhiri panggilan, lalu menggendongnya dan pergi ke sisi lain mobil. Kezia terkejut saat merasakan tubuhnya diangkat, payung hampir terlepas dari tangannya. Dia buru-buru meraih kemeja pria itu dengan satu tangan dan wajahnya jadi sedikit pucat. Alex, turunkan aku. Alex mengabaikannya, membuka pintu penumpang dan mendorong Kezia masuk ke dalam. Tuan Carson, kamu gak dengar ya? Kezia berkata dengan dingin saat melihat pria itu memakai sabuk pengaman. Aku bisa cari sopir dan kamu gak perlu khawatir. Dia pernah menikah selama 6 tahun dan Alex tidak pernah peduli padanya. Mereka jarang mengobrol dan beberapa hari setelah cerai, Kezia sudah beberapa kali bertemu dengan pria ini. Kenapa kota ini terasa begitu kecil? Alex menatap wajahnya yang penuh kesedihan tapi tetap keras kepala. Hal ini membuatnya jadi semakin kesal. Cuaca sedang sangat buruk, kalau kamu cari sopir juga gak akan ada yang mau. Dapat sopir atau gak itu bukan urusanmu. Kezia. Pria itu membungkuk ke arah Kezia. Dia menatap wanita itu dan aura dingin menyelimutinya. Kamu masih mau keras kepala? Mobil itu kecil dan Kezia tidak bisa menghindar saat Alex mendekat padanya. Kezia ingin bicara tapi tidak sengaja melihat punggung pria itu yang basah dan menyadari kalau Alex membawanya ke dalam mobil tanpa memakai payung, padahal di luar sedang hujan deras. Kezia merasa sangat tersentuh, menahan segala perkataannya dan langsung mengalihkan pandangannya. Alex meliriknya, mencoba menarik sabun pengaman Kezia. Tapi karena jarak yang sangat dekat, secara tidak sengaja jari-jarinya menyentuh dada Kezia. Keduanya tercengang. Kezia lebih dulu bereaksi, menarik sabun pengaman dari tangan Alex dan memakainya sendiri. Alex, maaf. Gak apa-apa, aku tahu kalau Tuan Carson gak sengaja. Kezia memikirkan ketika dia bermain poker dan teringat perkataan Tuan Nadi, lalu mengejek Alex. Tuan Carson kan orang paling suci di dunia. Alex mengerutkan keningnya saat mendengar itu, lalu pergi ke kursi pengemudi dan mulai menyalakan mobil. Alex bertanya, kamu tinggal di mana, Repulse Bay? Kezia menjawab dengan dingin dan melihat keluar jendela sambil memegang pipinya. Mereka berdua tidak bicara lagi dan suara yang terdengar adalah suara wiper kaca yang bergerak. Kezia yang sempat kehujanan merasa sangat tidak nyaman. Sekarang dia berada di dalam mobil dengan penghangat yang menyala. Karena merasakan udara yang berbeda, dia merasa pusing dan pingsan. Mereka sudah tiba di Repulse Bay, tapi Alex tidak tahu di gedung mana Kezia tinggal. Dia melihat wajahnya yang memerah dan sepertinya terkena flu, lalu Alex mencari apotek di sepanjang jalan, turun dari mobil dan membeli sekotak obat flu. Kezia, Alex menepuk pipi wanita itu, minum obat dulu. Dia memanggilnya beberapa kali tapi Kezia hanya diam saja, hanya batuk. Alex mengambil obat itu, memegang rahang Kezia dan memasukkan obat flu ke dalam mulutnya secara paksa. Bibir Kezia terasa agak dingin tapi sangat lembut di tangannya. Alex merasa tergoda saat melihat bibir itu. Pada akhirnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan mencium bibir Kezia. Tiba-tiba ponsel yang ada di sandaran tangan mobil bergetar. Alex tersadar, dia menyeka bibir Kezia yang sedikit bengkak dan mengerutkan kening ketika menyadari apa yang dia lakukan, lalu menjawab telepon. Alex, kamu udah selesai rapat, terdengar suara lembut Suni. Ya, kalau gitu datang ke mall untuk jemput aku dan ibumu ya. Kata Suni, aku belanja sama ibumu dan tiba-tiba hujan. Sopir lagi jemput Michael di sekolah, jadi aku telepon kamu. Alex melirik Suni yang ada di kursi penumpang dan berbicara dengan pelan, oke. 15 menit lagi aku akan sampai. Hati-hati ya. Di dalam mobil itu tercium wangi parfum favorit Kezia dan semakin lama Alex mencium wangi parfum ini, dia jadi semakin gelisah. Dia keluar dari mobil sambil membawa payung, menelepon asisten Tama dan memberitahunya bahwa dia sedang berada di gerbang selatan Repulse Bay.
5 menit kemudian asisten Tama tiba. Presdir Carson. Asisten Tama menyerahkan jaket dan sedikit terkejut ketika melihat Alex berdiri di samping mobil, lalu melihat mobil di belakangnya. Bukannya ini mobil Nona Wine? Alex mengambil jaket dan kunci mobil, lalu menatap ke arah mobil. Kamu yang kendarai mobil itu dan antar dia ke Grand Hyatt, suruh pelayan ukur suhu tubuhnya. Oke. Asisten Tama tidak banyak bertanya dan turun. Alex pergi ke mall dan dia teringat sikap keras kepala Kejia, lalu bibirnya yang dingin tapi terasa lembut. Memikirkan ini membuat hatinya gelisah. Dia menurunkan sedikit jendela mobil, membuat udara dingin masuk ke dalam mobil dan membuatnya merasa lebih nyaman. Setelah sampai di mall, Alex langsung melihat ibunya dan Suni berdiri di pintu masuk. Mereka membawa beberapa tas belanja. Alex turun sambil membawa payung dan berjalan cepat. Cuacanya dingin banget, kenapa gak tunggu di dalam? Suni tersenyum tipis saat melihat kedatangannya. Aku dan Bibi baru keluar. Ternyata kamu udah sampai. Belian mencibir, gak gitu. Suni tahu kamu akan datang, jadi dia keluar untuk tunggu kamu. Dia beli banyak barang, tapi cuma beli satu jaket untuk dirinya sendiri dan sisanya pakaian untukmu. Bibi, pipi Suni sedikit memerah saat mendengar itu. Kalau kamu bilang gitu lagi, nanti Alex berpikir kalau aku terlalu bersemangat. Aduh, lagian sekarang kita adalah keluarga. Kenapa kamu masih panggil aku Bibi? Pipi Suni menjadi lebih merah saat mendengar ini. Di luar dingin, ayo masuk mobil. Kata Alex sambil mengambil alih tas belanjaan di tangan Suni dan meletakkan payung di atas kepalanya. Setelah Suni masuk ke dalam mobil, Alex berbalik lagi untuk menjemput Belina. Belina masuk ke dalam mobil dan berkata, Suni lihat deh, Alex sangat menjagamu. Dia bawa kamu masuk ke mobil lebih dulu baru menjemputku. Aduh, dia ini kayaknya kalau kalian udah menikah, Alex akan melupakan aku. Suni tersenyum bahagia, dia takut kalau Belina akan menggodanya lagi dan mengubah topik pembicaraan. Ini mobil asisten Tama kan? Iya. Alex menoleh dan berkata, asisten Tama lagi bawa mobilku untuk diservis. Pantas saja kamu bawa mobil dia untuk jemput aku dan Bibi. Belina berkata, aku dengar Suni bilang kalau kamu lagi rapat di open air. Dia minta kamu bungkus beberapa porsi dimsum. Kamu beli berapa porsi? Aku juga mau coba. Tadi Alex ingin memastikan apakah orang yang ada di ruangan pribadi Pine adalah Kejia atau bukan. Setelah itu dia mengikuti Kejia keluar dari open air. Dan tentu saja dia lupa untuk membungkus makanan. Alex berkata, aku terlalu sibuk bicara bisnis dan lupa. Besok aku akan telepon pemilik dan minta mereka antar dimsum ke rumah. Kamu keterlaluan. Belina memarahinya, Suni pergi belanja dan selalu ingat untuk beliin kamu banyak hal tapi kamu lupa belikan dia dimsum. Setelah itu Belina memegang tangan Suni dan tersenyum, Suni kamu baru pulih dan nanti saat makan malam, Bibi akan buat sup untukmu. Suni tersenyum tipis, makasih Bibi. Saat ini ponsel di tasnya bergetar beberapa kali. Suni memeriksa ponselnya dan ekspresinya menjadi tegang ketika melihat foto yang dikirim di WeChat. Suni, ada apa? Belina bertanya saat melihat ekspresinya yang berubah. Suni langsung menaruh ponselnya dan berkata dengan lembut, gak kok, ibu kirim chat dan tanya kapan aku pulang, aku akan balas chatnya nanti. Belina percaya padanya dan berbalik untuk bicara pada Alex. Setelah memastikan kalau Belina tidak memperhatikannya, Suni mengambil ponselnya lagi untuk melihat chat yang dikirimkan oleh temannya. Hari ini temannya bermain mahjong di open air, dia berkata kalau melihat Alex dan berniat ingin menyapanya. Tapi dia melihat Alex mengejar Kejia dan mereka mengobrol cukup lama di dekat mobil. Suni membuka video itu dan mematikan suaranya. Dia melihat di video itu Alex sedang berbicara pada Kejia, membawa masuk Kejia ke dalam mobil, lalu dia masuk ke dalam kursi pengemudi mobil Kejia dan pergi. Video itu hanya 10 detik tapi mampu membuat tangan dan kaki Suni terasa dingin saat melihatnya. Dia memegang ponselnya dengan erat. Bukannya mereka sudah cerai, tapi kenapa Alex masuk ke dalam mobil Kejia? Apakah dia sudah berbohong?
Sunny ingat saat pesta itu Alex membelanya, tapi tidak membiarkan wanita itu dipermalukan ketika Kejia meminta Blue Heart yang sangat mahal, lalu video hari ini. Sunny merasa panik, dia juga merasa meskipun mereka sudah bercerai tapi Alex masih bukan miliknya. Apakah perasaannya sudah berubah? Apakah Sunny memang tidak ditakdirkan untuk bersamanya? Keesokan harinya Kejia bangun di hotel. Dia ingat semalam kehujanan dan terkena flu, tapi setelah bangun dia merasa tubuhnya sangat sehat. Kejia teringat kalau Alex memaksa untuk mengantarnya pulang ke Repulse Bay. Samar-samar dia juga mengingat kalau pria itu memberinya sesuatu. Apakah itu Alex? Kejia mencoba melupakan itu, mandi dan pergi dari hotel. Ketika tiba di kantor, Kejia memanggil asisten Kang. Bos grup Bowery akan datang untuk tanda tangan, siapkan kontraknya. Sekretaris Kang terkejut. Nona Winnie, kamu sudah bicara dengan bos Bowery? Ya, meskipun Kejia tidak mau mengakui, tapi kalau semalam Alex tidak datang maka bos Bowery tidak akan mau menyerah dan membuat pesanan import grup Sky. Dia berutang budi pada Alex. Baiklah. Sekretaris Kang mengangguk lalu pergi untuk menyiapkan kontrak. Kejia melepas jaketnya dan menggantungnya. Tiba-tiba interkom di mejanya berdering saat dia hendak duduk untuk menandatangani kontrak. Dia menjawab, "Halo, Nona Winnie, ada seorang pria bernama Sam mau bertemu denganmu." Resepsionis melapor, "Kamu mengenalnya?" Kejia berkata, "Antar dia ke ruangan aku." Tidak lama pintu ruangannya diketuk dan resepsionis membawa masuk seorang pria. Sam memakai pakaian kasual, ujung rambutnya sedikit keriting. Dia terlihat sangat tampan dan gagah. Matanya yang sipit dengan santai melihat sekeliling ruangan dan akhirnya menatap Kejia. "Ternyata kamu mudah beradaptasi." Sam berjalan ke arah meja, menarik kursi dan duduk. Dia mengobrol dengan santai pada Kejia. "Kamu baru berada di sini beberapa hari tapi sudah seperti pemimpin. Kamu sama sekali gak kayak wanita yang pernah jadi ibu rumah tangga selama 6 tahun. Aku juga gak menyangka kalau pria ramah dan playboy ini sepertinya putra bungsu wali kota. Kejia mencibirnya balik. Sam mengerutkan keningnya, "Hei Nona Winnie, aku itu muji kamu." Kok kamu malah mengejekku sih? Aku juga memuji keramahan kamu kok. Sam tahu kalau wanita ini terlihat lembut dan polos tapi ternyata perkataannya cukup kejam. Dia membenarkan posisi duduknya dan berkata, "Aku tahu kalau grup Sky punya pesanan import dan mau berikan ke pabrik grup Bowery, tapi aku juga punya pabrik yang bisa menghasilkan sumber daya dengan lebih bagus." "Apa maksudmu? Kenapa kamu mengatakan soal sumber daya itu padaku?" Kejia menatapnya dengan heran. Sam mengangkat bahu dan berkata dengan santai, "Kita bekerja sama dan tentu saja aku akan bilang padamu kalau punya sumber daya yang bagus, aku juga mau bantu kamu." Kejia tidak percaya dengan omong kosongnya. Tuan Brosnan, kita memang saling kenal tapi gak akrab. Kita bekerja sama untuk dapat apa yang kita inginkan. Tapi mengenai permasalahan grup Sky, orang lain bahkan gak peduli dengan kami, apalagi mau kirim sumber daya. Sam tahu kalau Kejia sedang curiga padanya karena tidak mau mengangkat teleponnya semalam. "Aku emang bohong padamu. Sebenarnya aku gak mau kamu bekerja sama dengan grup Bowery," kata Sam dengan serius. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto pada Kejia. "Ini pacarku, dia dirayu oleh putra Tuan Pine dan mereka pergi ke luar negeri bersama." Dia berbicara dengan tatapan penuh kasih sayang. "Aku cinta banget sama cewek ini. Aku beliin dia mobil, rumah dan perhiasan untuknya. Tapi dia kabur dengan pria lain. Kalau aku gak balas dendam, bukankah aku akan seperti pria bodoh?" Kejia menatap wanita di foto itu. "Pacarmu cantik ya. Aku gak ngangka kalau kamu pria yang setia." Sam mengabaikan tatapan kasihan wanita itu dan berkata, "Iya, aku setia tapi dikhianati. Itu sebabnya aku mau balas dendam pada grup Bowery. Aku udah suruh semua temanku supaya gak kerja sama dengan mereka. Kita juga partner dan tentu saja kamu gak boleh kerja sama dengan mereka. Sumber daya pabrik ini jauh lebih bagus daripada Bowery, percayalah padaku."
Sam mengutak-atik ponselnya. Aku akan kirimkan nomor yang bertanggung jawab atas pabrik Ozo. Pabrik Ozo, Kejia sedikit terkejut. Dia tahu tentang pabrik-pabrik Ozo. Ini adalah pabrik yang sangat terkenal di San Bruno. Mereka terkenal karena kualitasnya yang sangat bagus dan banyak perusahaan asing datang pada mereka untuk membuat barang. Dia juga pernah mendengar bahwa banyak orang yang mengantre sampai tahun depan. Awalnya Kejia juga tertarik dengan pabrik Ozo tapi tidak tahu bagaimana cara untuk mengenal mereka dan akhirnya memilih grup Bowery. Aku sangat kenal dengan mereka. Sam melirik sekotak mangga di meja, mengambilnya satu, mengupas dan memakannya. Coba kamu telepon dan bicara dengannya. Kejia langsung menyalin nomor yang diberikan oleh Sam dan meneleponnya. Pihak lain langsung menjawabnya. Kejia bisa menjelaskan tentang niatnya dan membicarakan bisnis dengan pihak pabrik Ozo dengan sangat fasih. Wanita ini sama sekali tidak terlihat seperti pemula, dia bisa menjelaskan semuanya dengan baik, bahkan Sam sedikit kagum padanya. Akhirnya pihak pabrik Ozo memberitahu Kejia bahwa setelah menandatangani kontrak, mereka bisa memproduksi barang-barangnya sesuai waktu yang ditetapkan. Tapi Kejia harus datang ke pabrik pada hari Jumat untuk berdiskusi lagi sebelum tanda tangan kontrak. Setelah mengakhiri panggilan, Kejia sangat merasa lega. Makasih Sam, kamu sangat menolongku. Selama kamu gak bekerja sama dengan Bowery, aku akan bantu kamu. Sam sudah menghabiskan mangganya dan menyeka tangannya dengan tisu. Mangga dari kebun buah orchard ini sangat bagus, Alex yang kirim. Kejia teringat apa yang terjadi kemarin dan mengerutkan kening. Gak. Aku dan dia sudah cerai. Aku gak akan terima apapun darinya. Aku yang beli mangga ini, kamu boleh ambil kalau kamu mau. Benarkah? Sam mengangkat alisnya dan memberinya tatapan penuh arti. Kejia bingung saat melihat tatannya. Dia melihat jam, berdiri dan memakai jaketnya. Tuan Brosnan, kalau kamu sedang luang, aku akan traktir kamu makan siang. Oke, kalau gitu aku akan cari restoran yang mahal. Sam berkata sambil mengikutinya keluar ruangan. Kejia, keluarlah kau jalang. Aku akan kasih kamu pelajaran. Kejia yang baru saja keluar mendengar suara itu dan suara itu cukup familiar. Dia menoleh dan melihat Belina berdiri tidak jauh darinya sambil menyilangkan tangan dan berteriak. Beberapa karyawan di sekitar mencoba mengusirnya, tapi Belina memarahi mereka. Kejia berjalan dan bertanya dengan tenang, "Nyonya Belina, ada apa?" Dasar jalang sialan. Akhirnya kamu keluar juga. Saat melihat Kejia muncul, Belina menjadi sangat marah, berjalan menghampirinya dan mengangkat tangan untuk menamparkan Kejia. Kejia sudah bukan menantunya lagi dan tidak perlu menahan diri atas perbuatan Belina lagi. Dia meraih pergelangan tangan Belina dan mendorongnya. Kaki Belina menjadi goyah karena didorong dan langsung jatuh ke lantai. Dia berteriak kesakitan dan tidak merasa malu. Nyonya Belina, katakan ada apa? Tapi kalau kamu bersikap kurang ajar, aku juga akan melakukan hal yang sama. Kata Kejia dan menatapnya dengan tajam. Wajah Belina memerah karena marah. Kejia, kamu berani melawanku. Ketika Kejia dan Alex masih menikah, Kejia tidak akan berani melawan saat Belina melakukan apapun padanya, tapi setelah bercerai ternyata wanita ini berubah. Aku tahu kalau kamu emang jalang dan pura-pura baik untuk memikat hati nenek. Belina memakinya. Dia terlihat sangat elegan karena memakai congsam berwarna biru tua dan tatapannya yang tajam. Waktu kamu cerai dari Alex, kamu bilang gak mau terima sepeser pun darinya kan? Tapi kenapa sekarang gini? Kamu gak tahu malu ya? Aku gak ambil uang Alex. Kejia menatapnya dengan datar. Terus kenapa kamu masih mengikuti putraku? Tanda seru petik 2. Belina marah. Belina mengeluarkan selusin foto dari tasnya dan membagikannya ke karyawan di sekitar. Lihatlah bosmu, gak tahu malu. Anakku sudah menceraikannya dan punya pacar. Tapi wanita ini gak mau melepaskan putraku dan mengikuti putraku. Setelah itu Dai melemparkan sisa foto ke arah Kejia, nih lihat. Bahkan kamu membiarkan Alex bawa kamu masuk ke dalam mobil, kamu gak tahu malu.
Foto yang mengenai Kezia terjatuh ke lantai. Kezia mengambil dua foto itu, terlihat dirinya dan Alex. Dia sedang berdiri di samping mobil sambil membawa payung dan berbicara dengan Alex. Jarak mereka sangat dekat, seolah-olah dia sedang memeluk Alex dan foto lainnya saat pria itu menggendongnya ke dalam mobil. Dia tidak menyangka kalau ada orang yang mengambil foto mereka secara diam-diam saat Alex mengejarnya ke tempat parkir. Belina menunjuk muka Kezia dan memarahinya. Ayah Suni udah minta maaf soal video itu. Tapi kamu keterlaluan, kamu tahu Suni suka mangga, kan? Beraninya kamu minta Alex untuk kirim mangga ke kantormu. Kezia sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang disukai Suni dan berpikir Hito yang mengirim sekotak mangga, tapi dia tidak menyangka kalau ternyata seperti ini. Kezia, jauhi putraku. Belina mengejeknya, 6 tahun yang lalu putraku mau menikahi kamu juga demi Suni. Kalau bukan karena itu, emangnya kamu pikir kamu wanita yang layak untuk Alex? Sam melihat wajah Kezia yang menjadi pucat dan membelanya. Bibi, Nona Wine dan Alex sudah cerai tapi tetap teman. Kamu pasti salah paham soal foto itu, kenapa kamu gak tanya pada Alex? Dia pasti merayu putraku. Mana mungkin Alex mau menggendongnya ke mobil? Kata Belina. Mungkin Nona Wine sedang sakit dan Alex gak punya pilihan selain membantu. Sam berkata dengan sopan, Bibi ini kantor Nona Wine dan sikapmu ini sangat membuatnya malu. Belina melirik Sam, melihat Kezia dengan tatapan jijik. Dia berteriak dan berkata dengan kejam, Hahaha, Kezia, kamu pintar merayu pria ya, bahkan kamu juga menggoda teman Alex. Sam. Kezia melihat kalau Belina sudah keterlaluan, dia berjalan untuk mengambil kopi di meja karyawan dan menyiramkan kopi itu ke wajahnya. Kopi itu masih cukup panas dan Belina berteriak saat kopi itu mengenai wajah juga bajunya. Dia bergegas mengambil tisu untuk membersihkan noda kopi di bajunya. Dasar wanita jalang, Belina sangat ingin memukul Kezia karena sudah mengotori baju kesayangannya. Tapi sebelum itu dai sudah dihentikan oleh satpam. Kezia menaruh cangkir kopi di atas meja dan menatap Belina dengan dingin. Tuan Carson adalah orang terkenal dan dihormati di dunia bisnis. Aku harap Nyonya Belina harus berpikir jauh sebelum bicara. Kalau tidak orang lain akan berpikir kalau ibu Tuan Carson adalah perempuan jalang dan tidak terdidik. Dan grup Sky adalah wilayahku. Untuk bertemu denganku, kamu harus buat janji dulu. Aku juga akan minta pengacaraku untuk bicara denganmu mengenai kejadian hari ini. Tanpa menunggu Belina bicara lagi, Kezia sudah memberi perintah pada dua satpam. Nyonya Belina sudah mengganggu semua orang, bawa dia pergi. Lepaskan aku akan mencabik-cabik wanita jalang ini. Belina yang sudah diseret oleh dua satpam masih berteriak dan memaki Kezia. Karyawan di sekitar cukup peka dan langsung kembali ke meja mereka untuk lanjut bekerja. Maaf Tuan Brosnan. Kezia menyeka noda kopi yang tumpah mengenai tangannya dan tersenyum tipis. Aku malah membuatmu melihat hal memalukan kayak gini. Setelah itu mereka berdua masuk ke dalam lift. Sam menatap Kezia sambil memegang dagunya. Aku merasa kalau perceraianmu dengan Alex membuatmu sangat berubah. Saat mereka masih menikah, Sam pernah datang beberapa kali ke rumah Carson. Dia melihat Belina membuat Kezia melakukan banyak hal seperti pelayan, tapi Kezia tidak melawan dan selalu bicara dengan lembut. Tapi hari ini dia melihat Kezia menyiramkan kopi ke wajah Belina bahkan melawannya. Ini membuat Sam kagum. Ya dan aku harus berterima kasih pada Alex. Kezia mencibir. Dia pernah menyukai Alex dan menikah dengannya selama 6 tahun. Dulu dia selalu menjadi menantu yang patuh dan melayani anggota keluarga Carson. Dia harus tahan saat mendengar makian dan perlakuan kasar Belina. Dia berpikir Alex akan jatuh cinta padanya karena hal ini. Tapi akhirnya Kezia tahu kalau semua yang dilakukannya sia-sia saja. Alex sudah mencintai seseorang dan meskipun Kezia merendahkan dirinya, itu tidak akan bisa membuat pria yang dicintainya berpaling. Baguslah kamu sadar. Sepertinya gak akan ada wanita yang mau nikah dengan Alex kalau sikap ibunya kayak gitu.
Sam merasa kesal saat teringat sikap buruk Belina. Aku kagum Alex baik-baik saja meskipun punya ibu seperti itu. Sam bertanya lagi pada Kejia, aku lihat model pria itu baik sekali, kapan kalian menikah? Kejia tidak berpikir kalau dia akrab dengan Sam dan merasa tidak perlu bercerita padanya, lalu berkata, Jason sibuk banget dan lagi bekerja di luar negeri. Perkataannya itu membuat Sam mengira kalau mereka benar-benar berkencan. Saat tiba di lantai pertama, Sam melihat notifikasi di ponselnya dan berkata pada Kejia, Nona Winnie, aku punya urusan dan aku akan hubungi kamu lagi di lain waktu untuk makan siang. Oke. Kejia mengangguk dan mengantar pria itu pergi. Setelah tiba di restoran Marina, Sam pergi ke ruangan pribadi dan masuk ke dalamnya. Dia melihat Alex sudah tiba dan berkata, ibumu baru saja buat keributan di grup Sky. Alex mengerutkan kening, kenapa dia pergi ke sana? Karena dia lihat foto kamu gendong Kejia ke dalam mobil. Sam menarik kursi dan duduk, menuangkan secangkir teh untuk dirinya. Aku gak tahu dari mana dia dapat foto itu, tapi dia pergi ke kantor grup Sky untuk menemui Kejia. Dia juga memaki Kejia, bilang kalau wanita itu tidak tahu malu karena masih merayu kamu setelah bercerai. Sam bertanya untuk menggodanya apa yang terjadi. Kamu merayu Kejia, gak? Alex kesal dan meliriknya dengan dingin. Kemarin dia sakit karena kehujanan. Aku takut dia kecelakaan kalau menyetir, jadi aku mau mengantarnya. Tapi dia keras kepala dan bilang mau cari sopir. Iya, dia bisa cari sopir. Tapi kenapa kamu mantan suaminya khawatir tentang itu? Sam berbicara lagi. Karena niat baikmu itu, ibumu datang ke kantornya dan memaki Kejia dengan sebutan jalang sialan, dan semua orang melihat kejadian ini. Sam mengabaikan ekspresi muram Alex dan bertanya lagi, kamu juga minta seseorang untuk antar Mangga ke kantor grup Sky. Alex mengerutkan kening, aku gak minta siapapun untuk antar Mangga ke sana. Sam memberitahunya kalau Belina marah pada Kejia karena Mangga itu dan membuat ekspresi Alex semakin muram, lalu dia menelepon kebun buah Orchard untuk bertanya. Orang yang bertanggung jawab memeriksa dan meminta maaf. Maaf Tuan Carson, kurir tidak tahu tentang perceraianmu. Dia kira Nona Winnie masih istrimu dan karena itu dia kirim Mangga ke kantor Nona Winnie. Aku minta maaf. Sam bisa mendengar itu karena Alex menyalakan loudspeaker. Aku benar-benar kasihan sama Kejia karena sudah dimaki oleh ibumu. Alex memegang keningnya dan merasa kesal. Dia tidak menyangka kalau di open air ada orang yang berani memotretnya. Dia juga tidak mengira karena sekotak mangga itu ibunya akan datang ke kantor Sky untuk mencari Kejia dan membuat masalah. Setelah pelayan menyajikan makanan dan keluar, Alex bertanya pada Sam, Kejia sudah bicara sama pihak pabrik Ozo? Sudah, hari Kamis nanti Kejia akan pergi ke pabrik Ozo. Sam juga memuji Kejia, aku merasa meskipun kamu gak menelepon pabrik Ozo lebih dulu, mereka akan tetap bersedia membantunya karena kemampuan Kejia. Dia baru masuk dunia bisnis tapi cepat belajar, cukup hebat. Benarkah? Alex tiba-tiba merasa kalau dia cukup tahu tentang Kejia, tapi ternyata dia sama sekali tidak tahu. Dia sudah menikah selama 6 tahun dengan Kejia tapi hanya pernah melihat wanita itu melakukan pekerjaan rumah tangga. Kejia sudah menyiapkan makanan lezat dan menunggunya pulang, lalu membantu menyetrika jasnya. Dia adalah istri yang baik. Tapi Alex tidak menyangka kalau Kejia juga bisa melakukan hal lain dengan sangat baik. Sam mengangkat bahu, lain kali kamu akan lihat sendiri dan kamu tahu kalau mantan istrimu sangat luar biasa. Tapi aku bingung, bukannya Bowery akan tanda tangan kontrak dengan grup Sky? Kenapa kamu mengenalkan pabrik Ozo padanya? Tanya Sam. Kalau gitu kamu jadi berutang budi pada pabrik Ozo dan mereka akan minta bantuanmu di masa depan. Pesanan import ini sangat penting untuk grup Sky yang sedang goyah. Alex makan dengan tenang. Grup Bowery memang cukup bagus dalam buat barang impor, tapi gak sebagus pabrik Ozo dan tidak terkenal seperti mereka. Kalau Sky bekerja sama dengan pabrik Ozo maka mereka akan bekerja sama untuk jangka panjang,
jadi dia tidak perlu lagi cari mitra bisnis baru untuk menghasilkan uang. Kenapa ini terdengar salah untukku ya? Sam menyentuh dagunya. Sepertinya kamu lagi mencoba menjalin hubungan dengan mantan istrimu. Alex terdiam sejenak dan berkata acuh tak acuh. Ketika bercerai dan pergi dari rumah, dia bahkan tidak minta apapun. Jadi aku lakukan ini sebagai kompensasi untuknya. Cuma gitu doang. Payah banget padahal dia sudah tinggal di rumahmu selama 6 tahun. Sam terkekeh. Kalau aku adalah Kezia dan diperlakukan seperti pembantu oleh ibumu selama 6 tahun, uang 1 miliar saja gak cukup untuk kompensasi. Alex membanting sumpitnya sebelum Sam selesai bicara dan mengambil jasnya. Aku akan kembali ke kantor. Sam memperhatikan pria itu yang membuka pintu dan berteriak, aku bilang yang sebenarnya kok. Hei Alex, dengarkan. Tapi jawaban yang terdengar adalah pintu yang dibanting dengan keras. Kalau rusak ya udah deh, lagian bukan salahku kalau pintunya rusak. Sam mengangkat bahu dan memanggil pelayan untuk memesan hidangan lagi. Belina datang ke kantor grup Sky untuk buat masalah dan ternyata ada karyawan yang merekamnya secara diam-diam sehingga berita itu menyebar. Semua orang terkejut dan tidak menyangka kalau seorang Alex yang terkenal hebat dan pintar dalam dunia bisnis punya ibu yang bersikap kasar. Tapi ada orang menonton video yang sudah diedit dan berkata kalau Kezia sudah keterlaluan dan tidak seharusnya melakukan hal itu pada mantan ibu mertua. Beberapa bahkan berpikir kalau Kezia sudah lama berselingkuh dengan model pria dari Stone Entertainment saat masih menikah, lalu Alex mengetahuinya dan menceraikannya. Ada banyak rumor yang beredar di kalangan bisnis. Kezia tidak punya waktu untuk menanggapi gosip yang membosankan seperti itu karena harus bekerja dan pada hari Kamis dia pergi ke San Bruno. Pabrik-pabrik Ozo ada di kota San Bruno dan daerahnya cukup luas. Setelah Kezia menyapa bos pabrik Ozo, dia pergi bersamanya untuk melihat para pekerja membuat barang impor. Mereka juga mengobrol dari siang hingga sore dan setelah itu menandatangani kontrak. Kezia menghela nafas dan tersenyum saat melihat stempel pabrik Ozo di kontrak. Dia bersalaman dengan bos pabrik Ozo dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu untuk pesanan ini. Sudah hampir tahun baru dan aku akan minta sekretaris untuk kirim beberapa barang untukmu dan para pekerja." "Terima kasih Nona Winnie dan gimana kalau kita makan bersama?" Kezia dengan sopan menolak ajakan bos pabrik Ozo untuk makan malam karena dia sudah membeli tiket untuk pukul 3. Dia tiba di kota Anaheim pada pukul 16.30 sore. Saat keluar dari bandara, ada seseorang di sebelahnya yang berjalan dengan terburu-buru. Lalu orang itu secara tidak sengaja menabrak Kezia dan hampir membuat ponselnya terlempar. "Maaf," Kezia mengabaikan saat orang itu sudah meminta maaf. Dia melangkah untuk mengambil syal yang terjatuh dan mendongak untuk menyerahkannya pada orang itu. Setelah melihat siapa orangnya, Kezia menyapanya dengan sopan. "Wah Nyonya Okano, kebetulan sekali." Ekspresi Nyonya Okano langsung berubah muram ketika melihat Kezia. Dia menarik syal sutra dari tangannya dan berkata dengan dingin, "Malam ini kami akan makan malam dengan orang tua Alex untuk menetapkan tanggal pertunangannya dengan Sunny. Kamu dan Alex sudah cerai dan tolong jauhi dia." Kezia tersenyum tipis, "Aduh maaf sekali. Kalau saja aku gak minta Blue Heart milik Tuan Carson, mungkin mereka sudah tunangan lebih awal." "Kamu," Nyonya Okano memelototi Kezia. "Jangan khawatir Nyonya Okano, aku gak pernah merasa menyesal dan gak mau mendekatinya. Tuan Carson dan Nona Okano adalah pasangan yang cocok." Setelah selesai bicara, Kezia pergi meninggalkannya dengan penuh percaya diri. Nyonya Okano ingin mengingatkan Kezia tapi akhirnya dia menjadi kesal saat mendengar perkataan Kezia. Kezia membawa kopernya keluar dari bandara dengan tenang dan Nyonya Okano secara tidak sengaja mendengar apa yang dikatakan Kezia pada sekretarisnya. Saat melihat itu entah kenapa dia merasa orang di samping Kezia terlihat familiar. Nyonya Okano terus menatap mobil itu sampai akhirnya mobil keluar dari area bandara. "Sayangku," Chris bergegas mengambil koper di tangan istrinya. "Mobil lagi terjebak macet dan baru sampai."
Chris bertanya saat melihat istrinya hanya diam. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Nyonya Okano mengalihkan pandangannya dan pergi menuju mobil bersama Chris dan bertanya, kita makan malam di mana? Chris membuka pintu belakang mobil untuknya, di Hotel Grand Hyatt milik Alex. Kamu bisa minta seseorang untuk antar gaun, tapi kenapa harus pergi dan mengambilnya sendiri, kesan Bruno? Melelahkan. Ini gaun favorit Suni, aku takut orang lain akan ceroboh dan merusaknya. Kata Nyona Okano. Lagi pula ini makan malam bersama keluarga Carson dan dia tidak boleh dipermalukan. Iya deh, aku tahu kamu sayang banget sama Suni. Ayo, masuklah. Nyonya Okano masuk ke dalam mobil, duduk di dekat jendela. Senyum di wajahnya menghilang dan terlihat sedih ketika melihat sebuah buket bunga baby breath. Chris masuk ke dalam mobil dan ekspresinya berubah muram ketika melihat istrinya memegang bunga baby breath. Hari ini adalah hari peringatan kematian Laura. Iya, hari ini hari peringatan Laura. Tangan Nyonya Okano yang memegang bunga baby breath itu gemetar saat teringat putri sulungnya yang mati muda dan tidak bisa menahan tangisnya. Kehilangan putri sulungnya sudah membuatnya sangat tersiksa dan akhirnya dia memberikan semua perhatian juga kasih sayangnya pada putri bungsunya. Hatinya tetap terasa sakit ketika hari peringatan kematian putri sulungnya. Sudah ya, jangan nangis. Chris memeluk istrinya dan menghiburnya. Hari ini bukan cuma hari peringatan kematian Laura tapi juga hari pertunangan Suni. Laura pasti akan senang karena tahu adiknya akan tunangan. Dada Nyonya Okano terasa sakit karena terus menangis dan menahan diri. Kalau bukan karena bajingan Marco Wine, dia pasti. Dia tidak bisa melanjutkan kalimatnya dan menangis lagi. Tatapan Chris berubah suram, keluarga Wine sudah meninggal dan hanya tersisa Kejia. 6 tahun yang lalu dia sudah membalaskan dendam ketika Marco membunuh putri sulungnya dan keluarga Wine sudah hancur. Tapi Kejia menikah dengan Alex dan membuatnya tidak bisa melakukan apapun pada wanita itu. Dan dia tidak menyangka 6 tahun kemudian Kejia akan menjadi pemegang saham utama grup Sky. Kejia tidak punya apapun selain grup Sky dan mudah untuk menghancurkannya. Chris juga merasa sedih saat teringat kematian putri sulungnya dan membuatnya jadi semakin membenci Kejia. Nyonya Okano berkata dengan sedikit ragu, lupakan saja, lagian dia adalah mantan istri Alex dan kalau Alex tahu pasti Suni akan dinilai sebagai orang jahat. Chris mendengus, kamu gak tahu alasan Alex menikahi Kejia. Dia sama sekali gak peduli soal wanita itu, kalau tidak maka keluarga Wine tidak mungkin hancur dan tentu saja dia gak peduli soal hancurnya grup Sky. Jangan khawatir, aku akan urus masalah ini. Kata Chris, Laura sangat menyayangi Suni jadi kita harus menjaganya dengan baik dan jangan sampai dia terluka. Nyonya Okano mengangguk lalu menatap langit berbintang dengan sedih sambil memegang bunga di tangannya. Kejia berniat untuk pergi ke kantor untuk menangani beberapa dokumen penting sebelum kembali dan istirahat. Begitu tiba di kantor, sekretaris Kang memberitahunya. Nona Wine, Tuan Pine dari grup Bowery datang dan sedang ngobrol dengan manajer Cesar di kantornya. Kejia tersenyum sinis, oke aku akan pergi menemuinya. Saat Jumat lalu mereka bermain kartu di open air. Bos Bowery berkata kalau dia akan suruh seseorang untuk datang ke grup Sky untuk menandatangani kontrak tapi keesokan harinya tidak ada yang datang. Kejia bukanlah wanita bodoh dan tidak ingin bergantung pada mereka, jadi dia hanya menunggu Bowery untuk menghubunginya secara langsung. Untung saja Sam membantunya menemukan mitra bisnis yang lebih baik untuk grup Sky. Kejia mengetuk pintu dan masuk ke kantor Hito. Dia berjalan masuk dan melihat Hito sedang mengobrol dengan bos Bowery. Dia menyapa dan tersenyum pada Tuan Pine. Halo Tuan Pine, lama tidak bertemu. Halo Presdir Wine. Tuan Pine berdiri dan menyalami Kejia dengan sopan. Tuan Pine melihat Kejia duduk dan minum teh, sama sekali tidak membahas kerja sama. Nona Wine, maafkan aku. Beberapa hari lalu aku sibuk banget dan tidak bisa datang ke sini untuk tanda tangan kontrak. Jadi hari ini aku datang langsung untuk minta maaf padamu.
Setelah itu dia menyerahkan surat kontrak pada Kejia, coba periksa dulu dan kalau tidak ada masalah bisa ditandatangani. Hito mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu. Kejia menatapnya untuk menghentikannya dan berkata, Tuan Pine, sekretarisku bilang sebelumnya dia tidak bisa meneleponmu. Pesanan ini tidak bisa ditunda dan aku sudah cari pabrik lain untuk melakukannya. Nona Winnie, perusahaanku satu-satunya di negara ini yang bisa produksi barang impor terbaik. Tuan Pine berpikir Kejia sengaja mengatakan ini untuk minta harga yang murah dan jadi sedikit sombong. Kamu terus bilang kalau cari kualitas terbaik, tapi karena kamu terburu-buru sampai cari pabrik yang jelek. Kejia tersenyum. Aku tahu perusahaan terkenal lainnya yang juga produksi barang impor, pabrik Ozo. Aku dengar kalau pesanan pabrik Ozo sudah penuh sampai tahun depan. Tuan Payne masih menyangkal. Nona Winnie, kamu benar-benar tanda tangan kontrak dengan pabrik Ozo? Dia teringat ketika bermain kartu di hari itu, dia hanya menghormati Alex dan sama sekali tidak peduli soal Kejia. Tapi ternyata Kejia sudah tanda tangan kontrak dengan pabrik Ozo. Kejia baru saja masuk ke dunia bisnis dan tidak punya koneksi. Bagaimana bisa dia kenal dengan pemilik pabrik Ozo? Apakah Alex membantunya? Pine teringat saat sedang bermain kartu, Alex bersikap sangat protektif pada Kejia dan bukan hal aneh kalau pria itu membantu mencarikan koneksi. Beberapa detik kemudian Payne mengerti apa yang terjadi, menggertakkan gigi dan berkata, Nona Winnie, bahkan belum ada tambahan pesanan dari pelanggan sebelumnya. aku bohong padamu karena Presdir Okano telepon aku beberapa hari yang lalu dan suruh aku supaya tidak ambil pesanan grup Sky. Saat mendengar itu Hito mendengus dingin, wah aku kaget loh. Kamu rela kehilangan uang karena seseorang membenci grup Sky? Wah, keterlaluan. Perusahaanku punya banyak kerja sama dengan Presdir Okano, jadi aku terpaksa melakukan ini. Tuan Payne tersenyum sinis dan berkata lagi, tapi aku masih mau kerja sama dengan kalian. Kalau tidak aku gak mungkin datang ke sini dan mengambil resiko akan menyinggung Presdir Okano. Sekarang Kejia sedang membutuhkan mitra bisnis. Selain itu tidak ada musuh di dunia bisnis, selama ada keperluan maka mereka bisa terus bekerja sama. Kejia tersenyum, Tuan Payne aku bisa lihat ketulusanmu, tapi aku sudah tanda tangan kontrak dengan pabrik Ozo. Tapi di masa depan kalau aku ada pesanan import, aku akan cari kamu. Tuan Pine merasa lega saat mendengar ini dan dia pergi setelah mengobrol dengan Kejia juga Hito. Begitu Tuan Payne pergi, Hito bertanya pada Kejia, aku sudah coba hubungi pabrik Ozo tapi gak berhasil, kok kamu bisa menghubungi mereka? Sam yang kenalkan aku pada mereka. Kejia menceritakan pada Hito ketika dia pergi ke Open Air untuk bermain kartu, lalu Sam mengenalkan pabrik Ozo padanya. Setelah Hito mendengar itu, kalau aku tahu Sam punya koneksi seperti itu, harusnya kamu beri pelajaran pada Tuan Payne dan buat mereka gak berani menggertakmu lagi saat main poker. Kejia tersenyum, lagi pula Tuan Payne pintar main poker. Sejak menikah dengan Alex, Kejia tidak pernah bermain kartu lagi dan semua orang mengira dia tidak bisa bermain kartu, kecuali Hito. Dia baru bermain kartu lagi setelah 6 tahun dan itu melawan Tuan Payne. Jangan merendah. Hito memutar matanya dan mencibir, kita itu tumbuh dewasa bersama, emangnya aku gak tahu kehebatanmu. Ayahmu aja gak bisa kalahkan kamu apalagi orang lain. Perkataan Hito membuat Kejia teringat ayahnya yang bunuh diri dan merasa sedih. Ayo pergi, aku traktir kamu makan malam. Ponsel Kejia berbunyi ketika dia berdiri dan hendak memakai jaketnya. Halo, apakah ini Nona Winnie? Terdengar suara wanita yang serius, adikmu ada di kantor polisi, silahkan datang ke sini.